Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Herawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya. Saya berdinas di SMA Negeri 21 Surabaya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Seli, Guru Pendidikan Agama Nasrani. Selamat siang, Bu Seli. Selamat siang, Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Oke, Bu Seli. Nah, hari ini saya akan mengadakan sebuah percakapan pra-observasi ya, Bu Seli. Sebelum saya mengawali proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan supervisi di sini adalah untuk mengetahui bagaimana Bu Seli itu melakukan tindakan pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan Ibu. Dan kenapa hari ini saya melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bu Seli melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga untuk kedepannya Bu Seli sudah siap dan matang dan memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Seli. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa Bu Seli tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bu Seli lakukan pada kegiatan proses belajar mengajar hari ini? Ya, Bu Bina. Jadi kalau bertanya soal tujuan pembelajaran, tentu pembelajaran saya ini kan pembelajaran yang berbasis pada pendekatan karakter ya. Jadi ya tentu tujuannya adalah lebih kepada membangun karakter siswa untuk semakin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pendidikan Nasrani itu Tuhan itu kita yakini dengan adanya kepercayaan kepada Yesus Kristus. Maka tujuan pembelajaran adalah siswa saya atau peserta didik saya dekatkan kepada Tuhan Yesus Kristus supaya mereka bisa meneladan nilai-nilai yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Ya, rendah hati, tanggung jawab, integritas, jujur, daya juang, seperti itu. Sehingga anak-anak ini setelah lulus nanti mereka benar-benar punya karakter yang mumpuni untuk bisa hidup secara mandiri. Oke, berarti untuk tujuannya yaitu pembentukan karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan mandiri. Oke, Bu Seli, sekarang tentang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Seli terapkan dalam observasi nantinya. Area pengembangan tentu kan karena tadi arahnya ke karakter, jadi ya tentu anak-anak itu tidak hanya dilihat dari misalnya dia bisa menghafal ayat sekian ayat, nah itu tidak bisa diukur untuk pengembangan karakter, tapi diamati apakah ada perubahan sikap yang positif. Misalnya sebelumnya dia kurang jujur menjadi lebih jujur. Nah, jadi tidak hanya dilihat ketika di dalam proses pembelajaran, misalnya anak bisa menuliskan sekian ayat lalu dia menghafalkan, tidak, tapi juga diamati perkembangannya ya selama kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah apakah dia ada perkembangan, misalnya sebelumnya dia mungkin kurang santun, dia menjadi lebih santun. Dia kalau diberi nggak mengucapkan terima kasih, mungkin dia sudah bisa lebih sadar bahwa diberi itu harus mengucapkan terima kasih. Terus dia lebih lebih sadar akan pengorbanan orang tua. Jadi kayak dia mau sekolah sungguh-sungguh supaya suatu saat dia bisa membahagiakan orang tuanya, juga dia pun bisa membahagiakan dirinya sendiri dan orang lain yang membutuhkan. Gitu. Oke, yang ingin saya dengarkan hari ini ya Bu Seli tentang bagaimana model atau rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan saat kegiatan belajar mengajar. Jadi tetap kembali ke awal tadi tentang karena fokusnya adalah pada pembentukan karakter, maka memang pola pendidikan saya itu adalah fokusnya pada pembacaan firman Tuhan. Nah, tidak hanya dibaca tapi dihayati,
dan dilaksanakan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman Tuhan yang dibaca itu dihayati dan memiliki impact ya, atau dampak untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, juga untuk orang lain. Nah, yang saya lakukan di dalam kelas itu biasanya awal memang kita ya seperti biasa, kita pasti menyapa siswa. Sebelum masuk ke pelajaran itu yang paling utama adalah memotivasi, karena bagi saya itu setelah kita mendapatkan hatinya anak-anak itu baru kita bisa masuk lebih jauh. Nah, jadi kalau kita tidak memberi motivasi, dorongan, itu anak-anak kayak nggak punya roh untuk mengikuti pembelajaran. Jadi yang biasanya saya lakukan itu adalah menyapa, terus doa bersama, kita membaca firman, memotivasi. Lalu anak-anak itu biasanya saya dorong untuk mereka sharing pengalaman mereka, sehingga mereka tidak sungkan lagi terhadap diri. Jadi mereka sharing, oh kesibukan mereka itu seperti ini, apa yang membuat mereka itu enggan membaca firman, kenapa mereka itu kayak tidak ada perubahan dalam hidup. Itu yang sering saya lakukan. Jadi saya lebih banyak menyentuh anak itu dari sisi intuitifnya, artinya supaya mereka mau terbuka, karena kalau mereka sudah terbuka kita mudah untuk masuk. Nah, sekarang bagaimana dengan model pembelajaran yang Ibu terapkan atau media pembelajaran? Memang kalau media itu, kalau saya yang Nasrani itu biasanya saya selalu menggunakan lagu rohani. Selain firman Tuhan itu ya, akan firman Tuhan itu kan juga bisa dikemas dalam bentuk lagu ya. Lagu itu kan kayak lebih menyentuh. Biasanya kita mendengarkan lagu atau motivasi dari video-video pendek, video-video pendek terus lagu. Nah, setelah mendengarkan lagu, video pendek, anak-anak itu biasanya diminta untuk sharing pengalaman mereka. Nah, dari situ namanya sharing itu tidak untuk disimpulkan, tapi untuk dari sharing-sharing itu diambil pengalaman untuk pembelajaran hidup. Jadi kalau penilaian yang saya lakukan di kelas itu ya tidak semata-mata nilai tulis, tapi lebih kepada pengamatan secara keseluruhan dari sikap anak-anak. Pengamatan secara keseluruhan ya. Ya. Oke, Bu Sally, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan belajar mengajarnya? Hari apa atau tanggal berapa? Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah, itu saya bertepatan pada hari Senin di kelas 11.10. Kelas 11.10. Berarti hari Senin tanggal 4 ya Bu Sally ya? Ya. Bulan April tahun 2024 jam 3 dan 4. Jam 3 dan 4 di kelas 11.9. 11.9. Oke. Nah, baik Bu Sally, saya akan datang untuk di kelas Ibu pada saat panjenengan melakukan kegiatan belajar mengajar sebagai wujud observasi saya. Nah, saya di sana akan mencatat, terus akan mengamati proses kegiatan belajar mengajar Bu Sally dengan anak-anak. Nah, setelah kita selesai melakukan observasi tersebut Bu Sally di kelas, maka selanjutnya kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar proaktif yaitu Bu Fitri. Sebelum kita akhiri Bu Sally, apa yang Bu Sally dapatkan ketika melakukan percakapan ini? Saya menjadi ingat kembali apa tujuan pembelajaran yang harus saya ingat dan saya wujudkan di dalam mendidik anak-anak. Bahwasanya pintar saja tidak cukup, tapi anak-anak itu harus berkarakter. Karena di mana-mana itu kita tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita kekurangan orang baik, orang jujur. Gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Sally atas waktunya hari ini. Sampai ketemu di kegiatan pasca observasi selanjutnya. Saya juga terima kasih Bu Vina untuk kesempatan ini. Terima kasih Bu Sally. Semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik.
Sebelumnya kita berdoa dulu. Melakukan presensi untuk hari ini. Dari 10 anak di sini yang hadir ada berapa anak? 7 ya. Oke, berarti ada 3 yang nggak masuk. Yang tidak masuk di sini ada Ira, ada Keisha, sama Katarin. Nah, tadi sudah izin Bu Sari karena mereka ada kegiatan di luar. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada kesempatan ini. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang apa tadi? Mengembangkan budaya kasih. Nah, sini ada pertanyaan yang menarik. Apa yang dimaksud dengan budaya kasih? Lalu berikutnya, mengapa terjadi tindakan kekerasan dalam hidup manusia? Menurut kalian apa itu kasih? Kasih itu apa? Heriu, kasih itu apa? Kasih itu suatu tindakan mengasihi sama kayak kita mempunyai rasa cinta kepada sesama maupun kepada. Ya, bagus. Ya, kasih itu kita mempunyai belas kasih terhadap sesama. Kayak kita kasihan kalau melihat orang itu mengalami kesusahan, gitu. Atau kita merasa iba kalau melihat teman mengalami ada masalah, itu adalah kasih. Atau kita mau berbagi jajan atau berbagi bekal dengan teman, itu adalah ungkapan kasih. Mau membantu orang tua itu kasih. Kasih, ya. Mau membantu gurunya juga itu adalah ungkapan kasih. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa terjadi tindakan kekerasan dalam hidup manusia? Mungkin saya bisa jawab karena kan tindakan manusia itu tidak semua ada baiknya ada jadinya. Jadi itu di dalam tindakan itu pasti ada sifat yang menyimpang dan itu bisa menimbulkan kekerasan terhadap sesama. Baik, terima kasih. Jadi tidak semua orang itu memiliki kasih di dalam hatinya, ya kan? Karena walaupun kita tahu bahwa kita itu harus menebarkan kasih, karena kita akan melihat video berikut ini. Silakan disimak. Sudah dilihat videonya tadi? Tadi video apa? Kekerasan ya. Jadi video tadi itu adalah kekerasan antar pelajar yang terjadi di luar jam sekolah ya, karena tadi sudah berpakaian bebas ya. Berarti ada dendam yang terjadi ketika masih sekolah tapi berlanjut di luar jam sekolah. Kalian sudah melihat video tadi, terus ada pertanyaan pendalaman ini anak-anak, silakan dijawab. Nah, di dalam kelompok kalian harus menjawab pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan ya. Untuk mendalami video dari kekerasan tadi, itu siapakah itu pelajar, apa penyebab terjadinya tawuran antar pelajar, dan apa dampak itu akibat dari tawuran antar pelajar. Di sini ada 8 anak. Kita bagi 2 kelompok aja. Jadi 4-4. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan kalian mau memberi nama kelompokmu apa terserah. Ya. Silakan menjawab 4 pertanyaan itu dalam waktu 5 menit selesai, lalu presentasi. Oke? Ya, silakan. Ayo semangat. Melatih apa? Kelompok mawar. Oh, kelompok mawar. Ini nama kelompoknya? Kelompok melati. Ini kelompok mawar. Ini kelompok melati. Oke. Kelompoknya Marcel sudah siap?
Baik, kita akan menyaksikan kelompok mawar untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok mawar. Untuk soal nomor 1, siapakah itu pelajar? Jadi pelajar itu adalah diri kita sebagai siswa tersebut. Untuk nomor 2 itu penyebab terjadinya tawuran antar pelajar. Dan jika persaingan menjadi tidak sehat, maka bisa memicu tawuran antar pelajar. Perbedaan ideologi atau pandangan. Perbedaan pandangan atau ideologi antar kelompok pelajar juga dapat menjadi penyebab tawuran antar pelajar. Nah, untuk yang nomor 3-nya, apa dampak dari tawuran antar pelajar? Kita bisa tahu dampaknya itu sangat banyak sekali. Mulai yang pertama itu mungkin bisa merusak fasilitas umum kayak jalan-jalan maupun kayak warung-warungnya sekitar yang tidak tawuran antar pelajar. Yang kedua itu pasti menimbulkan luka-luka ringan maupun bisa menyebabkan kematian. Saya menambahkan Heru, jadi mungkin angka dari kematian usia remaja akan meningkat karena adanya tawuran. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok mawar? Kalian pernah melakukan kekerasan? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Berikutnya kelompok melati. Mawar melati, semuanya indah. Ya, shalom semuanya. Halo. Jadi kita dari kelompok Melati mau menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, siapakah itu pelajar? Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Terus buat pertanyaan kedua itu, jadi tawuran itu penyebabnya ada banyak ya. Jadi bisa jadi misalkan mereka ada masalah terus nyimpen dendam, terus akhirnya mengekspresikan emosinya mereka itu lewat kekerasan tawuran tadi. Terus juga bisa kayak biasanya tuh di usia remaja ini kan kita masih mempertahankan gengsi banget kan. Jadi kalau misalkan ada masalah itu biasanya wah nggak bisa diharga diriku, nggak bisa diinjek-injek kayak gini, makanya bisa kayak melakukan kekerasan seperti tawuran. Yang nomor 3, apa dampak dari tawuran antar pelajar? Jadi dampaknya yang paling utama itu bisa ada korban jiwa atau kematian. Terus yang kedua adalah kerusakan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat. Terus yang ketiga biasanya kayak terluka atau cuma kayak penyesalan. Saya mau menambahkan dari David. Jadi untuk tawuran ini juga memiliki berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah trauma. Jadi pelajar bisa trauma karena kebelajaran suatu tawuran. Nah, trauma ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mereka, dari mental mereka dan kinerja akademik mereka di sekolah. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok Melati? Tidak jelas ya. Terima kasih kelompok Melati. Kita akan duduk kembali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendalami video kekerasan antar pelajar dan kita juga sudah mengetahui tentang penyebab dan juga dampak daripada kekerasan yang terjadi. Sekarang kita akan melihat bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang menghadapi kekerasan atau musuh. Merasa biasa nggak dihargai nggak apa-apa. Tapi kalau kamu cari penghargaan, cari hormat, gila hormat, itu bukan ajaran Tuhan Yesus, ya. Oke, anak-anakku sudah paham ini? Baik, ada pertanyaan? Saya Oh, silakan. Boleh bertanya. Apa pertanyaannya? Jadi Tuhan Yesus kan mengajarkan kepada kita
untuk saling kasih sama pada kita. Tetapi kenapa masih ada sesuatu tindakan kejahatan seperti pembunuhan, tawuran, jambret, dan kekerasan yang ada di sekitar kita? Wah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ternyata manusia itu kok tidak menjalankan perintah Tuhan, ya toh? Adanya Loren. Kan Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi, tapi kok terjadi banyak sekali kekerasan di sekitar kita, seperti pembunuhan, perampokan. Ada yang baru-baru terjadi dengan teman-teman kita, yaitu ada yang kena begal ya, ada SMA 1. Nah, itu kan kekerasan, kok bisa terjadi? Ya itu karena dia belum memiliki kasih di dalam hatinya. Dia tidak mengimani Tuhan sebagai sumber kasih. Hatinya itu penuh dengan apa? Kejahatan. Sehingga yang ada itu dia ingin menguasai yang lain. Dia tidak ingin mengasihi. Maka kalau kita ini yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, semua sudah dibaptis kan anak-anak? Nah, itu sudah sah jadi murid Tuhan Yesus. Maka kemana-mana kita harus membawa pesan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Jangan sampai hanya menjadi orang Kristiani yang KTP, orang Kristen KTP, ya adanya sudah dibaptis, tapi kok kelakuannya jahat. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa penuh. Baik teman-teman, ini kita berdoa sama-sama. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Vina Herawati, calon guru penggerak Angkatan 9 di Kota Surabaya. Dalam percakapan pasca observasi bersama Bu Seli selaku guru agama Nasrani dan Bu Fitri selaku pengajar praktek Angkatan ke-9. Nah, Assalamualaikum Bu Fitri. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Sehat Ibu, alhamdulillah sampai tiba di SMA 21. Walaupun hujan ya, nggak masalah. Semangat ya. Selamat siang Bu Seli. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, walaupun ada sedikit pilek tapi tetap semangat. Maaf ya waktunya. Iya, enggak apa-apa. Oke, baik Bu Seli, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai observasi yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di kelas 10 ya Bu ya. Nah, terus di sini Ibu saya akan mengevaluasi jalannya proses KBM yang sudah Bu Seli lakukan. Pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Seli ketika saya berada di kelas saat Bu Seli saya observasi. Perasaan karena kita terbiasa itu mengajar tanpa ada yang diawasi, jadi ada sedikit rasa sungkan, ada yang mengamati begitu. Jadi itu perasaan saya, tapi selebihnya saya senang harus kerja sama ibu. Oke, terima kasih Bu Seli. Terus pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali Bu Seli tentang area pengembangan yang sudah dilakukan pada saat proses kegiatan belajar mengajar kemarin? Iya, jadi untuk proses pengembangannya itu kan saya memang selalu fokus pada pengembangan karakter. Jadi ya fokus pengembangan karakter ini adalah anak-anak selalu dibiasakan untuk mendalami firman Tuhan, sehingga anak-anak bisa menghayati firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang saya lakukan tentunya anak-anak setelah mendalami firman Tuhan, kita sharing pengalaman dan membuat lihat apa yang akan dilakukan untuk kebaikan bersama. Berarti pengembangan karakternya di sini, pengembangan areanya yaitu pembentukan karakter ya Bu Seli. Nah, terus kendala dalam proses tersebut apa aja Bu Seli? Yang menjadi kendala saya itu lebih kepada peserta didik ya, karena ada anak yang dengan terbuka menceritakan masalahnya, tapi ada juga anak yang melakukan pendekatan yang lebih maksimal kepada anak, misalnya menyentuh hatinya seperti mau cerita, mau berbagi dan tidak merasa ada jarak takut dengan gurunya. Itu kendala saya. Oke,
sekarang hal positif apa yang sudah Bu Sally lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif adalah saya selalu konsisten untuk menanamkan karakter baik kepada anak-anak. Ya, jadi arti sebagai seorang guru kan tidak hanya dengan kata-kata, tapi harus lebih kepada teladan hidup. Kayak misalnya saya tidak pernah pilih kasih terhadap anak-anak. Lalu saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti mereka. Hal-hal yang saya lakukan supaya anak-anak juga belajar hal positif dari saya. Orang lain kan juga ingin diperlakukan secara baik. Sekali Saya tingkatkan selanjutnya itu adalah pendekatan kepada peserta didik yang selama ini saya menilai itu kurang aktif. Nah, itu harus melakukan pendekatan mungkin lebih intens lagi dengan berbagai cara, karena kan anak-anak itu masih takut sama guru, masih sungkan, sehingga mereka tidak menceritakan masalah yang sesungguhnya, sehingga pembelajaran kita itu nggak tepat sasaran. mungkin Bu Fitri sebagai pengajar praktek ada yang beberapa yang mau ditanyakan? Diferensiasi itu kan maksudnya itu pembelajaran bukan per individu, tapi gimana membentuk pengetahuan sesuai kebutuhan siswa. Jadi karena misalnya anak ini paketnya di mana, minatnya di mana, kebutuhan siswa. Mungkin di pelajaran itu anak itu lebih suka ke visual, video, ataupun dia dengan gaya apapun. Nah, mungkin dalam proses yang Ibu alami, apakah Ibu sudah melakukan pemetaan? Kalau di sini kan saya ini di sekolah negeri dan anak-anak Nasrani jumlahnya sedikit. Jadi kalau setiap pertemuan itu pasti hanya ada 2 anak atau 5 anak, 3 anak. Nah, itu saya sebenarnya saya sudah memahami sekali anak ini lebih cenderung kemana, lebih cenderung ya sedikit, sehingga saya bisa lebih memahami anak ini. Jadi tidak ada kesulitan di gitu. Tidak. Kita menyesuaikan hanya anak tadi jumlah aja. Ya, mungkin jumlah anaknya yang mungkin sedikit gitu ya. Betul. Mungkin lebih banyak waktu ya berarti. Iya. Jadi nggak lebih apa ya? Maka anak-anak kan kita lebih banyak sharing. Tidak ada kendala ya Bu selama belajar. Terus tanggapan anak-anak gimana setelah belajar? Kalau anak-anak sih memang ada beberapa anak itu yang mereka punya pesan seperti ini. Kalau waktu dabel mereka mengatakan cepet banget ya waktunya. Itu bagi saya merasa berarti mereka menikmati pelajaran ini. Karena kan saya memang fokusnya tidak lebih kepada anak-anak memahami materi, tapi mereka mau men-sharingkan pengalaman hidupnya itu dengan cara terbaik gitu. Jadi kayak lebih ini menyenangkan kegiatan belajar. Iya, baguslah kalau di pendidikan berkelompok ada apa seperti itu supaya anak merasa ya dilanjutin aja Bu, mungkin dengan kreativitas Ibu yang tunjukkan ke anak itu insya Allah anak juga lebih kreatif. Mungkin karena kalau guru kreatif insya Allah anak juga ya. Terima kasih Bu Sally, percakapan kita hari ini dari mulai observasi sampai pasca observasi terlaksana dengan baik. Sampai berjumpa di lain waktu ya Bu Sally. Selamat